Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Karir Talk Series. Bersama saya Elsa Mutiani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Podcast Karir Talk Series ini merupakan program dari Formadikit yang mana kita akan membahas mengenai dunia karir, baik itu di dalam kampus maupun dunia karir setelah nanti kita lulus. Baik Sobat Formadikit, tanpa berlama-lama, sekarang kita di episode pertama ini kedatangan bintang tamu yang tentunya relate banget dengan tema kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Teh Eri Manuri? Oke, berhubung bintang tamu sekarang sudah hadir, kita mulai bincang-bincang santai aja ya Teh ya? Boleh banget. Oke, apa kabar nih Teh Eri? Alhamdulillah baik Teh. Oke, semoga Teh Eri ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Teh Eri berada ya. Amin. Oke, mungkin Teh Eri bisa sedikit memperkenalkan diri gitu supaya sobat pendengar ini lebih merasa dekat gitu dengan Teh Eri. Oke, sebelumnya terima kasih nih Teh atas kesempatannya. Halo teman-teman Formadikit semua, perkenalkan saya Eri Manuri, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kita tadi sudah kenalan ya Teh, sudah tanya kabar juga. Nah sekarang kalau boleh tahu apa sih Teh kesibukan sehari-harinya gitu? Oke, untuk saat ini ya Teh. Iya, betul. Untuk saat ini kesibukannya itu ikut organisasi, tepatnya di Komisi C Badan Legislatif Mahasiswa FK-UNSIKA. Terus juga malamnya diselingi dengan mengajar les privat di perumahan yang ada di Karawang. Terus tiap paginya itu ada kegiatan PLP. Mungkin kalau di program studi lain itu namanya PKL atau magang ya Teh. Iya, betul. Mungkin untuk kesehariannya cuma mengawas rapat dan sebagainya aja Teh. Sangat produktif sekali ya dari Teh Eri. Oke Teh, tadi kan kesibukan ya. Nah sekarang boleh lah Teh di sedikit spill gitu Teh tentang prestasi apa aja sih yang pernah Teh Eri dapetin? Oke, untuk prestasi ya, menurut saya pribadi itu bukan prestasi ya Teh. Mungkin pengalaman perlombaan yang pernah saya ikutin aja, karena belum sampai saat ini belum ada yang namanya kejuaraan gitu buat saya. Beberapa kegiatan yang saya ikutin itu perlombaan esai, yaitu esai pernah menjadi finalis esai. Lalu minggu kemarin itu saya mengikuti esai di UNES. Lalu pernah juga ikut esai tentang kebangsaan itu di UPRI. Terus saya juga pernah mengikuti, mungkin ini ajang perlombaan mahasiswa yang bergengsi ya, itu PKM. Selama 3 tahun berturut-turut saya mengikuti PKM dari mulai saya maba. Terus karena PKM itu diadakan setahun sekali ya Teh. Pertama saya mengikuti dengan cutting, tahun kedua saya mengikuti dengan, mungkin teman-teman kenal ya, dengan ketua Formadikit. Waktu itu ketua PKM saya itu Teh Wida. Lalu di tahun ketiga saya mengikuti PKM PM, itu ketuanya saya sendiri. Namun dari ketiga proposal dan 3 tahun berturut-turut itu mungkin lebih banyak proposal yang lebih baik dibanding proposal yang saya ajukan di beberapa universitas lain gitu. Sehingga proposal yang saya ajukan hanya stuck sampai di universitas saja Teh. Terus kemarin juga saya mengikuti kegiatan P2MW atau pengajuan proposal terkait kewirausahaan. Lalu sebelum P2MW saya mengajukan proposal mengenai PPK Ormawa, dan mungkin beberapa proposal yang saya ajukan memang belum sempurna mungkin ya. Jadi belum bisa didanai oleh Dikti. Dan saya juga mengikuti kegiatan penelitian dengan dosen. Setelah 2 tahun kemarin saya mengikuti penelitian dosen, dan itu juga menambah pengalaman saya gitu Teh di bidang prestasi tersebut. Wah, sangat luar biasa sekali ya Teh Eri Manuri ini. Semoga kita semua dapat termotivasi atas pencapaian yang Teh Eri dapetin ini.
Oke Teh, mau kepo dikit nih Teh, kepo banyak sih sebenarnya. Untuk pengalaman organisasi ya Teh, kira-kira apa aja nih organisasi yang pernah Teh Eri ikutin gitu? Oke, yang pertama saya spill dulu organisasi internal kampus saya ya. Yang pertama di internal kampus selama 2 tahun saya mengikuti himpunan, yaitu tepatnya di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Mungkin yang biasa teman-teman Unsika tahu itu namanya Himadiktika Unsika. Di tahun pertama saya diamanahkan menjadi anggota bidang pengabdian pada masyarakat. Di tahun kedua saya diamanahkan untuk menjadi ketua bidang pengabdian pada masyarakat, yang mana bidang tersebut berfokus di bidang pendidikan dan sosial. Lalu saat ini di internal kampus saya diamanahkan menjadi anggota Komisi C dari Badan Legislatif Mahasiswa FPIP Unsika. Lalu berpindah ke eksternal kampus ya. Di eksternal kampus itu saya mengikuti yang namanya Gerakan Mengajar Desa. Di situ, mungkin teman-teman Formadiki pada tahu ya dengan Gerakan Mengajar Desa ya. Selama 2 tahun saya di Gerakan Mengajar Desa sebagai anggota, dan di taraf nasionalnya saya mengikuti organisasi namanya IKA Himatika Indonesia. Itu satu periode 2 tahun saya diamanahkan menjadi wakil kepala divisi kewirausahaan ya. Luar biasa kali ya. Yang mana IKA Himatika itu adalah organisasi anak matematika baik di bidang sains ataupun pendidikan Teh. Wah, ternyata banyak sekali ya ini Teh Eri mengikuti organisasi gitu. Oke, berbicara mengenai organisasi ya Teh, menurut Teh Eri ini penting gak sih kita sebagai mahasiswa untuk ikut terlibat gitu di dalamnya? Kalau misalnya penting ya, kira-kira apa aja nih yang bisa didapat gitu? Mungkin bisa diceritain Teh ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, mengenai organisasi ini itu sangat penting, apalagi ketika kita masuk ke ranahnya mahasiswa gitu. Kita sudah sebagai mahasiswa, bukan siswa lagi, kita penting mencari pengalaman-pengalaman di dunia kampus, yaitu dengan mengikuti organisasi. Lalu pentingnya organisasi ya Teh? Ya, pentingnya organisasi itu yang pertama menambah relasi kita. Yang jelas itu menambah relasi. Ini saya rasakan mulai dari himpunan. Di himpunan mungkin relasinya nggak begitu luas, hanya dalam prodi saja. Relasi yang pertama didapat di himpunan itu adalah kating-kating dan teman-teman di luar kelas gitu kan. Biasanya kan kalau mahasiswa kadang hanya kenal satu kelasnya aja, apalagi mahasiswa yang online kemarin mungkin ya Teh. Terus manfaatnya kita mengenal kating juga ketika kita pusing dengan mata kuliah, kita bisa bertanya gitu tanpa segan-segan. Lalu untuk organisasi yang Gerakan Mengajar Desa ini ya Teh, di mana Gerakan Mengajar Desa ini bukan hanya sebatas teman-teman di prodi saya saja, bukan hanya sebatas teman-teman di universitas saja, tapi banyak teman-teman di luar fakultas, teman-teman di luar prodi, di luar universitas, yang mana itu dapat kita sharing-sharing, kita cari ilmunya, kita mengembangkan diri kita dengan banyak sharing ke mereka. Dan yang paling terasa itu relasi di organisasi IKA Himatika, yang dimana IKA Himatika itu kan tarafnya nasional ya teman-teman, yang dimana ketika kita bertemu bukan hanya dengan orang-orang yang ada di Jawa Barat aja, tapi bertemu dengan orang-orang yang di daerah timur. Waktu itu saya bertemu dengan salah satu orang yang dia sangat berprestasi di bidang akademik dan non-akademiknya, dimana dia pernah mengikuti kejuaraan sains itu mulai dari ke Turki, terus ke Belanda, dan salah satu negara satu lagi saya lupa ya Teh. Dan dia juga mendapatkan salah satu beasiswa. Waktu itu kalau nggak salah beasiswa dia itu adalah Bank Indonesia. Dan di situ ketika saya berbincang dengan beliau, saya sangat termotivasi. Saya pernah berpikir, dia saja bisa, kenapa saya enggak? Kita memang beda daerah, tapi kita satu Indonesia gitu. Saya juga pasti bisa menjadi seperti dia. Itu salah satu manfaat dari relasi. Yang kedua, kita bisa bekerja sama tim. Belum tentu nih Teh, teman-teman yang ada di kelas kita itu bisa komunikasi lancar. Terus biasanya anak organisasi itu mudah beradaptasi. Kayak misal, saya dengan Teti baru kenal, tapi kita bisa ngobrol dengan lancar. Itu salah satu manfaatnya. Kadang mungkin bukannya saya
semakin banyak kegiatan, kita bakal dituntut untuk bisa manajemen waktu. Terus selain itu juga kita akan mengembangkan pola pikir kritisnya. Karena biasanya ya teman-teman, di organisasi itu pasti banyak masalah yang kita temuin. Iya betul ya. Karena keseringan kita ketemu masalah, keseringan juga kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan mudah kita menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin banyaknya seperti itu dari relasi tersebut. Terus kemarin tadi juga kan saya menjelaskan kesibukan saya ngajar les ya. Itu juga salah satu keuntungan saya mengikuti organisasi. Karena lowongan les tersebut saya dapetin dari cutting saya yang dari senior saya di organisasi tersebut. Terus untuk keuntungan di Ikahimatika, banyak sekali orang-orang yang udah sukses, banyak sekali senior-senior yang udah memiliki perusahaan, dan beliau menawarkan bahwasannya ketika kita sudah lulus nih, karena ini juga berkaitan ya dengan karir kita sebagai mahasiswa ke depannya, ketika kita sudah lulus ya teman-teman, ditawarkan untuk bekerja di perusahaan beliau karena kita pernah mengabdikan diri di organisasi Ikahimatika tersebut Oh gitu. Bener banget sih Teh, saya setuju banget ya. Karena ternyata Sobat Forma Dikit ya, dengan kita mengikuti organisasi akan menambah relasi juga buat kita ke depannya. Kemudian selain itu daya berpikir kita juga semakin terasah gitu ya Teh. Oke. Tapi nih Teh, terkadang ada sebagian mahasiswa ya Teh yang menganggap bahwa organisasi itu buruk Teh gitu. Jadi membuang-buang waktu ya. Terus membuat nilai turun. Itu gimana Teh kira-kira tanggapannya? Oke. Sebelum saya menanggapi, saya bertanya dulu. Boleh. Teteh sendiri kan mengikuti organisasi ya, apakah IPK Teteh aman? Aman ya, alhamdulillah. Mungkin ini salah satu pernyataan yang menurut saya itu berbalik dengan fakta. Saya pribadi merasakan organisasi itu nggak mengganggu akademik saya, gitu Teh. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita ikut organisasi apa. Jangan sampai tujuan kita ikut organisasi untuk hal-hal yang buruk, makanya nanti hal tersebut berdampak buruknya juga ke akademik kita. Ya, kalau kita ikut organisasi untuk hal yang baik, saya jamin IPK nggak bakal terpengaruh menjadi kecil ataupun turun gitu. Banyak buktinya ya. Banyak. Contohnya nih, saya punya cutting saya yang memang bukan di Unsika, tapi beliau di universitas lain. Beliau aktif di beberapa organisasi. Salah satunya juga beliau rekan kerja saya di Ikahimatika. Beliau lulus tahun kemarin dengan IPK 4, predikat cum laude, dan beliau mendapatkan tawaran S2 di Yogyakarta. Luar biasa sekali ya Teh. Ya, mungkin itu salah satu fakta yang berbalik dengan pernyataan yang tadi Ya, betul, Teh. Udah jelas ketika kita bisa memanajemen waktu, saya yakin organisasi tidak akan mengganggu akademik, dan IPK menurut saya itu balik lagi ke pribadi dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Seperti itu Teh. Iya, saya juga setuju ya dengan pendapatnya Teh Heri, karena mungkin semuanya dikembalikan lagi ke pribadinya masing-masing ya. Jika kita sanggup untuk membagi waktu antara akademik dan organisasi, nggak ada salahnya gitu ya untuk ikut organisasi gitu. Karena itu penting juga buat pengalaman kita ya Teh ya. Oke. Jika kita berbicara nih mengenai tadi organisasi gitu ya, akademik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai karir ya. Nah, karir sendiri kan artinya perkembangan atau kemajuan dalam kehidupan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, ada nggak sih Teh tips atau trik gitu untuk membangun karakter mahasiswa gitu ya, atau membangun karir mahasiswa selain organisasi gitu Teh? Oke, teman-teman perlu diketahui mungkin biasanya organisasi yang ada di kampus itu ada kuotanya ya biasanya. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin ikut organisasi tapi belum rezeki gitu buat ikut organisasi. Teman-teman juga dapat mengembangkan diri dengan ikut kepanitiaan yang ada di organisasi tersebut, terus mengikuti kegiatan-kegiatan di luar seperti ikut ngajar les atau dan sebagainya. Dan teman-teman nih, ini yang mungkin yang perlu diketahui banget ya, ikut kegiatan yang disediakan oleh DIPI. Itu banyak sekali, tepatnya itu kampus Merdeka ya. Dimana dalam kampus Merdeka itu ada kegiatan studi independen,
magang, kampus mengajar, KKN tematik, dan 5 program lainnya, karena ada 9 program di dalam kampus Merdeka tersebut. Yang pertama kita ulas dulu studi independen ya, yang dimana ketika teman-teman ikut studi independen, bukan maksud teman-teman belajar di luar kelas tuh kayak Teteh misal dari FAI ya, Iya, betul. bukan maksud belajar salah satu mata kuliah FAI kalau boleh tahu apa Teh? Bahasa Arab. Nah, bukan maksud kita belajar bahasa Arab di kantin gitu, Ya. tapi maksudnya itu kita belajar mata kuliah lain seperti studi independen tadi. Kita misal ambil dari salah satu perusahaannya. Di dalam satu perusahaan itu ada yang namanya program data analis ataupun di bagian bidang data analis. Ketika kita dari program studi yang lain kayak Teteh dari FAI ya, kita belajar data analis itu bakal mengembangkan diri kita karena hal tersebut tidak kita dapatkan di dalam kelas. Itu plusnya ketika kita mengikuti kegiatan di luar kampus. Itu yang perlu kita banggakan juga ketika kita masuk lagi ke dalam kelas. Yang kedua magang. Mungkin kalau tadi independen hanya sebatas belajar dan kita aplikasikannya nanti ke dunia kerja kita atau karir kita nanti ke depannya. Terus yang kedua magang. Gimana? Magang itu adalah prakteknya. Kalau di kampus itu misal saya dari pendidikan nih. Kalau magang itu kan hanya sebatas mengajar di sekolahan. Ketika kita ikut kegiatan kampus Merdeka, magang itu kita bebas mau di mana. Kayak misal teman saya ada yang di program teman saya ada yang dari pendidikan, dia itu magang di bagian data analis, itu masih related ya. Dan ada juga bahkan ada yang magang di bagian komunikasi, itu jelas-jelas lintas banget ya Teh. Terus ada juga teman saya yang dari fisik malah, mungkin teman-teman yang dari Permadiki pada yang kenal juga ya. Dia ngajar dia ikut kegiatan kampus Merdeka, kampus mengajar, yang dimana kegiatan itu mengajar. Mungkin teman-teman jangan terlalu berpatokan dengan bidang studinya aja, karena kita nggak tahu nih kedepannya karir kita akan menjadi apa. Kita keluar kampus menjadi sarjana itu pekerjaannya seperti apa. Pentingnya kita menguasai semua bidang untuk menunjang karir kita ke depannya, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi saingan-saingan kita dalam dunia kerja nanti. Wah, ternyata Sobat Permadikip tidak harus mengikuti organisasi aja ya Teh ya. Iya. Ternyata ada juga kegiatan lain seperti kampus mengajar tadi untuk membangun karir mahasiswa ya Teh ya. Nah, sekarang sejauh ini apa sih Teh motivasi terbesar yang mendorong KRI untuk menjadi lebih baik lagi? Mudah-mudahan motivasi TRI nanti bisa menjadi motivasi gitu bagi yang lainnya. Oke, motivasi terbesar saya Teh. Yang pertama itu ada keluarga. Karena saya sadar saya terlahir dari keluarga yang seperti apa, makanya saya harus membangkitkan perekonomian keluarga dan ibaratnya menaikkan harkat dan derajat keluarga gitu. Yang kedua itu adalah kegagalan saya. Saya merasa gagal pada saat saya sekolah, saya nggak punya prestasi, saya nggak ikut organisasi, saya merasa gagal dan saya perbaiki di dunia kampus. Yang ketiga adalah orang-orang sekeliling saya. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, dan di situ saya terus ngerasa termotivasi. Saya mikir saya nggak bisa stuck di diri saya seperti ini aja, karena kita harus memiliki mindset yang terus berkembang, gitu, bukan mindset yang menetap. Mungkin saya memberi motivasi kepada teman-teman ya, ketika kita gagal terus bangkit, gagal lagi bangkit lagi, dan ketika kita sudah berhasil, jangan pernah ngerasa puas dengan apa yang kalian dapatkan. Dan titik pesan buat teman-teman, ketika kalian berada di titik kegagalan, selalu ingat pelangi setelah badai itu pasti. Wah, saya jadi termotivasi nih Teh dengan motivasi yang tadi disampaikan. Gak ngerasa juga ya ini kita sudah di penghujung acara gitu ya Teh. Tentunya banyak sekali ilmu yang Teh Eri berikan gitu ya selama podcast ini. Saya mau ucapin terima kasih banyak nih Teh Eri. Sama-sama. Atas waktu dan ilmunya tentunya. Semoga nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan pengenalan dan dengan pengalaman dan ilmu baru dari Teh Eri. Saya Samutiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.